Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita masih mengalami mujizat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan yang luar biasa membawa kita bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami satukan roh dan hati kami, membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan, berupa pujian, doa dan syukur kami Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan masih beri hingga saat ini. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kami masih bisa menikmati ibadah, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang hidup memenuhi setiap hati kami pagi hari ini, membawa kami Tuhan untuk mengalir bersama-Mu menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya ketika roh kami menyembah-Mu, ada kuasa Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami, memberikan kekuatan yang baru bagi kami, memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ada urapan yang baru mengalir memenuhi kami pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Mengalirkan
ini. Haleluya. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita. Biarlah firman yang hidup Tuhan mengalir dalam hidup kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Ada urapan yang baru mengalir Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu lewat firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Aku tak akan
kebenaran Tuhan, Engkau kekuatan bagi hidup kami. Allah yang setia bagi kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Di dalam situasi sulit, Engkau hadir bagi kami. Engkau berjanji akan menyertai kami orang percaya sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya itu, kami mengimani itu. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan terus menopang kami. Ada di antara kami jemaat yang mungkin mengalami situasi sulit, yang mungkin mengalami sakit penyakit, atau pergumulan apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan tolong kami semua. Biarlah Engkau yang membukakan jalan bagi setiap pergumulan hidup kami. Dan hamba akan berbicara, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi kami di dalam hati pikiran dan jiwa kami. Rabi hamba layakkan hamba berbicara di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom semua. Shalom. Kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita ayat ini, Filipi pasal yang keempat, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ini kata-kata Paulus kepada orang Filipi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya, jadi ini suatu perkataan Paulus kepada orang Filipi, di mana dia saat itu dipenjara di Roma. Kita tahu bahwa keadaan Roma pada saat itu begitu menguasai perundang-undangan, termasuk orang Yahudi masuk di dalam perundang-undangan mereka, sehingga apapun yang dilakukan orang itu masuk dalam wewenang orang Romawi pada saat itu. Jadi apa yang kita mau lihat, bahwa situasi sulit di zaman itu, bahkan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 itu Paulus mengatakan, tetapi justru ini menyebabkan kemajuan Injil. Tetapi keadaan di Roma waktu dia di penjara itu dia mengatakan ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Jadi tema kita sekarang adalah memaknai situasi sulit. Bagaimana orang Kristen memaknai situasi sulit seperti yang dilakukan oleh Paulus. Nah, orang Kristen terkadang mengatakan mengucap syukur, in everything give thanks. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya mengucap syukur. Begitu juga bagaimana kita mengasihi. Tapi orang Kristen tidak tahu bagaimana caranya mengasihi. Kenapa? Orang Kristen cenderung sekali mengasihi orang lain itu berdasarkan kasih manusia. Nah, bahkan kalau kita lihat ajaran-ajaran Yesus itu sangat aneh semua.
Dia mengatakan kasihi musuh. Ini ajaran yang aneh. Bahkan dia mengatakan jika engkau dilempar dengan batu, balas dengan kapas. Jika pipi kirimu ditampar, beri pipi kananmu. Ini ajaran yang aneh. Bahkan dia mengatakan kan, mengasihi semua orang. Tetapi di ayat yang lain Yesus itu mengatakan apa? Jika engkau mau mengikut aku, benci dahulu saudara-saudara. Oleh karena apa? Kita tidak bisa mengasihi orang dengan cara kita sebagai manusia. Oleh karena apa? Kerusakan dosa manusia sekalipun dia memiliki belas kasihan, itu tidak bisa digunakan sebagai standarnya Allah untuk mengasihi. Sehingga orang Kristen itu nggak tahu bagaimana caranya untuk mengucap syukur, untuk mengasihi. Sehingga kita harus tahu bahwa tidak hanya orang teologi, tidak hanya pendeta, tidak hanya mahasiswa teologi saja yang perlu belajar teologi. Apalagi dalam situasi sulit begini, kita perlu tahu orang Kristen memerlukan hikmat di dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Jadi apa itu teologi? Jadi teologi kalau kita terjemahkan secara harfiah itu mempelajari tentang Allah. Karena Allah memang tidak bisa dipelajari, tetapi kita bisa mempelajari tentang Allah. Tetapi inti dari semua itu apa? Apa itu teologi? Hikmat untuk hidup. Jadi dalam situasi sulit pun kita memerlukan hikmat. Bagaimana kita menyikapi itu? Dan Paulus sampai kepada hikmat itu. Dia mengatakan justru kesulitanku ini menyebabkan Injil maju. Di dalam Filipi ini dia mengatakan, oleh karena apa? Waktu mereka di penjara, mereka sebagai narapidana, sekalipun Paulus itu di penjara bukan karena melakukan kejahatan, itu kakinya dirantai. Nanti ada orang lain yang sama-sama dengan dia. Dia mulai menginjili narapidana yang lain. Sehingga apa? Dia benar-benar menyikapi situasi sulit itu bukan dengan situasi yang membuat dia manja. Oleh karena apa? Orang Kristen harus menghadapi situasi sulit. Ya, kita tidak bosan-bosannya seringkali melihat di TV, di media sosial ataupun di mana itu pun berada. Kita selalu melihat angka orang yang positif terpapar virus corona hampir 20.000 lebih ya. Dan sekarang itu sudah tembus 1 juta lebih yang meninggal. Nah, ini situasi sulit. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi situasi sulit? Yang di PHK banyak, bahkan banyak usaha-usaha yang tutup. Mungkin ada yang sementara waktu, tapi mungkin juga ada yang tutup permanen. Dolar semakin naik, rupiah semakin hancur. Ini situasi sulit. Lalu bagaimana kita orang Kristen? Jadi teologi itu adalah hikmat untuk hidup. Kita harus memiliki hikmat untuk menghadapi hidup yang sulit. Lalu bagaimana caranya? Jadi kembali tema kita adalah menyikapi situasi sulit. Jadi Paulus pertama di ayat yang pertama itu mengatakan itu baik juga itu, aku senantiasa senang, itu dia katakan begini. Di ayat yang ke-10 dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini suatu hal yang membuat Paulus itu menyadari ternyata dalam menghadapi situasi sulit pun dibutuhkan pikiran dan perasaan yang bertumbuh. Bagaimana kita orang Kristen? Bagaimana kita menjadi orang Kristen? Jadi Paulus itu di dalam ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan begini. Di ayat 11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi apa yang pertama yang Paulus mau sampaikan? Yaitu adalah bagaimana orang Filipi, bagaimana Paulus sendiri, dia belajar mencukupkan diri. Nah, orang Kristen seringkali tidak tahu bagaimana belajar mencukupkan diri. Sehingga kita lihat bagaimana orang Kristen itu justru banyak mengoleksi barang-barang yang mahal. Oleh karena apa? Demi mencapai kepuasan hatinya. Ini yang disebut dengan hedonistik atau hedonisme.
orang-orang yang suka mengumpulkan barang. Kenapa? Tidak mau belajar mencukupkan diri, sehingga situasi sulit datang, dia tidak siap. Tetapi bagaimana Paulus? Nah, Paulus menghadapi situasi sulit, dia tahu, dia belajar mencukupkan diri. Sampai kita lihat orang Kristen itu banyak berjejer mobilnya. Orang Kristen itu banyak yang kaya, tetapi tidak tahu bagaimana menyikapi keuangan. Oleh karena apa? Di dalam kekristenan pun kita tahu bahwa uang itu bisa menjadi berhala. Kamu tidak bisa setia kepada dua tuan. Pasti kamu akan mengindahkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Sehingga di ayat yang lain pun itu dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sehingga orang Kristen dalam menghadapi situasi sulit pun akhirnya gagal. Oleh karena apa? Cintanya terhadap uang. Di dalam situasi sulit seperti ini, bagaimana orang Kristen? Apakah dia siap? Ketika yang tadinya dia dari makan yang enak-enak, tiba-tiba karena COVID ini dia dipecat, mungkin dia di PHK, tiba-tiba dia harus menghadapi situasi yang sulit. Bagaimana, apakah siap? Oleh karena apa? Kita tidak tahu bagaimana menyikapi situasi sulit. Sehingga kita perlu diajar, belajar mencukupkan diri. Kenapa? Dunia tidak bisa membuat kita mati kecuali sebelum Tuhan. Apa yang baru kita rayakan, yaitu tentang kenaikan Tuhan. Tentang kenaikan Tuhan, itu apa yang mau disampaikan? Tuhan bilang sebelum dia berangkat ke surga, I am with you always. Aku denganmu ada di setiap jalan. Apakah hanya dalam jalan yang kita tapaki? Bukan. Tetapi ini lebih kepada situasi. Di dalam situasi apapun, aku denganmu. Sampai apa? Sampai akhir zaman. Kita sekarang belum mencapai akhir zaman, tetapi kita sudah ada di zaman akhir. Zaman akhir, habis zaman ini sudah tidak ada lagi zaman. Ini zaman akhir. Tetapi puncaknya nanti adalah ketika akhir zaman. Ketika ada pengangkatan yang kita percaya, ketika Tuhan datang di awan-awan, ketika banyak situasi yang sulit, termasuk penyakit sampar seperti ini. Kita harus tahu ini zaman akhir. Ini suatu sulit. Nah, bagaimana orang Kristen menghadapinya? Itu kembali dibutuhkan teologi, hikmat untuk hidup. Apakah kita memiliki hikmat yang Allah ajarkan? Bagaimana kita mencukupkan diri? Oleh karena apa? Uang itu bisa menjadi berhala, dan uang itu bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Bagaimana pejabat-pejabat mulanya jatuh? Dia cinta uang, sehingga dia terjebak dalam korupsi. Akhirnya apa? Dia jatuh dari segala kekuasaannya. Oleh karena apa? Cinta belajar bagaimana mencukupkan diri. Waktunya makan ikan, makan ikan. Waktunya mungkin makan nasi dan garam. Ya sudah, kita belajar untuk itu. Toh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Saya itu sering kali tahu bagaimana kita harus mencukupkan diri. Saya sering sadar dengan itu. Tetapi kadang juga lidah ini itu bisa menguasai. Sehingga saya tahu berapa, 1 bulan ini saya kurang lebih itu mengalami sakit. Selalu sakit kepala sampai muntah. Ternyata dicek kolesterol. Nanti sembuh sedikit, saya mulai lagi. Oleh karena apa ini? Kedagingan ini begitu menguasai saya sampai tidak mau menjaga kesehatan saya. Dalam hal ini pun orang Kristen itu gagal. Apalagi bagaimana orang Kristen itu selalu ingin dan ingin untuk membuat dirinya itu dipuaskan. Ketika dia memiliki satu barang, dia ingin yang barang yang lain. Dia ingin sampai mengoleksi. Dan dia tidak bisa menyikapi situasi sulit seperti ini. Oleh karena apa? Orang Kristen tidak mau belajar mencukupkan diri. Saya baru dengar berita di Cina itu, bagaimana orang Cina itu ternyata memiliki tabungan nasional. Ya bisa dikatakan tabungan nasional. Oleh karena apa? Waktu mereka menghadapi COVID di sana pertama kalinya muncul di Wuhan, itu
mereka memang krisis, tetapi keuangannya tidak krisis banget. Oleh karena apa? Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, itu yang dibeli. Tetapi beda dengan orang Indonesia, mau apa aja dibeli semua. Sehingga mungkin habis lebaran ini kita lihat, mungkin situasi makin sulit. Lalu bagaimana kita menjadi orang Kristen? Jadi yang pertama itu adalah, perhatikan di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus itu ngomong, dia sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan itu adalah suffer need, yang harusnya dia memiliki kebutuhan makan, tetapi dia menderita lapar, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Itu dia katakan begitu. Dia sudah mengalami itu, sehingga dia tahu bagaimana dia harus bersikap sebagai orang Kristen. Sehingga kita lihat juga dalam doa Bapa kami. Apa yang Tuhan ajarkan? Berikan kami makanan yang berlimpah? Bukan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Jadi orang Kristen diajarkan Tuhan itu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan mau merangkum semua. Jadi terkadang Tuhan itu menjadi korban atas segala sikap kita. Tuhan gak cukupkan kebutuhan saya. Gereja gak bisa memberi saya makan kok. Ngapain datang ke gereja? Nah, kalau sekarang kita memiliki alasan gak datang ke gereja oleh karena virus yang lalu-lalu. Bagaimana kita? Akhirnya kita dalam menghadapi situasi sulit, kita tidak memiliki iman. Karena kita tidak mendengarkan firman. Karena kita tidak mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jadi dalam ayat 12 dikatakan begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Oleh karena apa? Dia sudah belajar mencukupkan diri. Jadi yang pertama bagi orang Kristen itu adalah bagaimana kita mencontohi Paulus, menyikapi situasi sulit, belajar mencukupkan diri. Yang kedua adalah menyerahkan situasi sulit dalam kehendaknya. Dikatakan dalam ayat 13 begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Paulus tahu Allah tidak pernah melupakan dia. He didn't forget us. Allah tidak pernah melupakan kita. Kita menjadi jemaat GBI Rawakalong bertahun-tahun. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kita harus tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Dalam situasi sulit, memperoleh makanan pun sulit dalam keadaan seperti ini. Tetapi Paulus mengatakan, aku tahu semua itu. Oleh karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Artinya apa? Paulus mau menyampaikan adalah menyerahkan situasi sulit dalam segala kehendaknya, bukan dalam cara kita. Kenapa banyak begal? Mereka mau memakai cara mereka mencukupkan diri mereka. Mereka mau memakai cara mereka mencukupkan kebutuhan perut mereka. Mereka tidak memakai cara Allah. Tetapi kita menjadi orang Kristen diajarkan, pakailah cara Allah. Apa itu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Bukan cara kita. Bagaimana Paulus? Bagaimana mungkin seorang Paulus memberitakan Injil di penjara, dia masih bisa memberi kekuatan kepada orang Filipi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau bukan dia memperoleh sukacita yang sejati dari Allah. Jadi orang Kristen kuncinya adalah memiliki sukacita. Sukacita bahagia itu dipengaruhi oleh situasi. Hari ini anak muda jatuh cinta, dia akan bahagia sehingga berat badannya bertambah. Atau hari ini ada yang mungkin selesai sekolahnya atau bisnisnya berhasil, atau apapun yang dicita-citakan tercapai, itu bahagia. Tetapi bagaimana dengan sukacita? Sukacita
adalah situasi di mana jiwa ini memiliki harapan. Sehingga situasi apapun itu yang dihadapi, dia tahu ada harapan. Sukacita itu seperti itu. Lah, bagaimana kita dengan sebagai jemaat Tuhan? Apakah kita memiliki sukacita atau hanya bahagia saja? Be happy or merry? Sukacita atau bahagia? Yang harus kita miliki adalah harusnya itu sukacita. Sehingga apapun keadaan kita dalam situasi sulit, kita bisa menyikapi. Oleh karena kita tahu segala perkara itu saya tidak perlu takut. Oleh karena semuanya dapat bertahan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga kita bisa berkata, thanks God. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Jadi menjadi orang Kristen ada dua hal yang perlu kita tahu. Menyikapi situasi sulit yang pertama, belajar mencukupkan diri. Yang kedua adalah menyerahkan situasi sulit dalam kehendak. Jadi apa yang utama dalam hidup ini? Coba perhatikan di ayat 17. Paulus mengatakan begini. Dia itu memuji orang-orang Filipi. Pikiran dan perasaanmu itu bertumbuh. Wah, kamu itu hebat. Kamu sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi yang utama bukan itu lagi. Apa yang Paulus mengutamakan? Tetapi yang mengutamakan bukanlah pemberian itu. Lah, kita mulai dapat. Jadi bukan yang utama bukan lagi pemberian itu. Sekalipun dia memberi bagaimanapun itu caranya. Tetapi yang utama bukan itu. Di dalam 1 Korintus 14 Paulus itu mau mengaitkan ini. Apa yang dia sampaikan? Sekalipun aku dapat memberi ini, dapat memberi itu, aku dapat berkata bahasa roh, tapi kalau aku tidak memiliki kasih yang bagaimana? Apakah kasih manusia? Bukan. Kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi dia mendidik. Sehingga Paulus itu juga mengatakan, anak yang kuhajar, anak yang kukasih akan kuhajar. Jadi apa yang utama? Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Jadi yang Paulus mau adalah buah. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini adalah buah. Nah, bagaimana kita menjadi orang Kristen menghadapi situasi sulit? Yang dilihat Tuhan, bukan lagi seberapa hebat kau, tetapi bagaimana kau memiliki buah. Mana lebih penting? Karakter atau karunia? Coba kita jawab. Sebagai jemaat Tuhan, mana yang lebih penting? Karakter atau karunia? Karakter atau keterampilan? Karunia roh adalah berasal dari Roh Kudus sendiri, diberikan kepada kita. Tetapi belum tentu orang yang memiliki karunia roh memiliki buah roh. Tetapi orang yang memiliki buah roh tidak menuntut dia harus memiliki karunia. Oleh karena apa? Karakter, buah roh itu lebih utama. Sekalipun aku dapat berbahasa roh, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, itu percuma. Jadi mana lebih penting? Karakter atau karunia? Sudah pasti itu karakter yang Tuhan utamakan. Sehingga Tuhan pun berkata di dalam Matius 7 ayat 21 itu dia mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak. Bukan mereka. Jadi di dalam situasi sulit pun orang Kristen itu mau diuji. Seberapa besar kesetiaanmu kepada Tuhan? Seberapa besar kamu itu mengeluarkan buah roh itu dari dalam diri? Seberapa bisa kamu itu memiliki buah di dalam situasi sulit? Nah, harusnya orang Filipi itu Paulus di penjara bodoh amat. Toh dia jauh. Tetapi mereka itu memiliki kepedulian. Jadi ini yang Paulus mau lihat, ini bukan lagi masalah pemberian, tetapi oleh karena buah roh itu sudah ada di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa memberi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Belajar mencukupkan diri. Sehingga lewat itu kita tahu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyerahkan segala situasi dalam kehendak. Yang terutama adalah buah. Jadi kesimpulannya adalah soli Deo glory. Coba baca di ayat yang ke-20 dikatakan begini. Ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi
ini Paulus berdoa kepada mereka yang sudah memiliki buah. Tuhan itu akan cukupkan keperluanmu. Jadi gak usah takut. Tugasmu adalah hidup berbuah, hidup memberi buah. Namun jika aku hidup itu artinya aku harus memberi buah. Itu kata Paulus kan. Namun jika aku hidup, aku harus memberi buah. Jadi yang terpenting adalah kamu memberi buah. Kita sebagai orang bisa memberi buah. Paulus mendoakan orang Filipi begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan akan penuhi. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jangan takut dengan situasi sulit. Tetapi biarlah kita hidup berbuah di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala keperluan kita. Dan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jadi apa kalimat kesimpulan dari ini adalah soli Deo Glory, segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita menghadapi situasi sulit, kita mengucap syukur dalam segala hal, kita memberi kepada orang lain, semua untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi bagaimana orang Kristen menyikapi situasi sulit? Belajar mencukupkan diri. Belajar bagaimana orang Kristen itu harus menyerahkan situasi sulit dalam kehendak. Jadi jemaat GBI Rawakalu, kita diajarkan belajar mencukupkan diri, belajar menyerahkan situasi sulit dalam kehendaknya. Dan yang utama adalah apa? Buah. Oleh karena apa? Buah lebih penting daripada karunia. Karakter lebih penting daripada keterampilan. Percuma kita memiliki keterampilan, tetapi kita tidak memiliki karakter yang baik, yang Tuhan mau. Jadi bagaimana orang Filipi bertindak sebagai orang Kristen? Yaitu mereka hidup memberikan buah. Dan mereka menyikapi hidup ini, belajar mencukupkan diri dan menyerahkan segala perkara di dalam kehendak Tuhan. Ada amin? Amin. Kita berdoa. Hamba tidak sempurna Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh-Mu yang kudus menyempurnakan di dalam hikmat kami, pikiran hati kami, supaya kami tahu bagaimana kami menyikapi situasi sulit ini. Tuhan tolong kami, ajar kami, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan untuk Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk hamba yang menjadi berkat buat kita, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mewakili pengembalaan dan seluruh pengurus GBI Rawakalu mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh masih bisa mendengarkan firman-Mu. Semua itu oleh karena kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memberitakan Injil-Mu. Tuhan, Engkau berkati dalam studinya Tuhan, biarlah semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh ada di Indonesia. Semua itu adalah rencana-Mu Tuhan. Terima kasih kami berdoa bahwa Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah melalui Bapak Presiden kami boleh mengelola bangsa ini dengan baik, sehingga di dalamnya nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Engkau berkati keadaan ekonomi kami Tuhan, berkati keamanan kami, bangsa kami Tuhan, agar semuanya boleh aman, tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat COVID-19. Tuhan Engkau tolong Tuhan, biarlah boleh semuanya boleh cepat berlalu. Engkau berkati Tuhan para medis, para dokter, para perawat yang merawat pasien Tuhan. Berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, sehingga boleh merawat pasien-pasien dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah Tuhan. Engkau tolong Tuhan, segala persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi banyak sekali Tuhan.
karena COVID ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Persoalan apapun yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama kami. Kami tahu Tuhan sebesar apapun persoalan kami, sebesar apapun masalah kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah kami jauh lebih besar daripada persoalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang menghadapi masalah Tuhan. Mungkin ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Engkau tolong mereka, biarlah segala masalah ini tidak membuat kami jatuh, tidak membuat kami jauh daripada-Mu, tapi biarlah masalah ini membuat kami semakin bertumbuh, semakin berkuat di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang masih bekerja, yang punya usaha. Engkau berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka yang berang kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui usaha kami, lewat pekerjaan kami boleh diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat sidang jemaat-Mu. Mungkin ada dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Yang dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, yang dalam keadaan bimbang Tuhan Engkau berikan kepastian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, berkati usahanya, berkati anak-anaknya, berkati pantinya Tuhan. Apa yang dimakan, apa yang diminum, Tuhan cukupkan. Karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang belajar dari rumah Tuhan. Engkau tolong berkati. Biarlah Tuhan anak-anak kami menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Biarlah keberadaan gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga melalui gereja kami boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu melalui pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Biarlah lewat pelayanan kami boleh menjadi berkat buat sidang jemaat-Mu, dan terutama Tuhan boleh menjadi persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Muslim yang hari ini boleh merayakan Idul Fitri. Tuhan Engkau juga memberkati mereka, berikan keamanan kepada mereka, biar mereka boleh merasa aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami, jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga hamba berdoa ya Tuhan untuk seluruh usaha pekerjaan umat-Mu. Berkati seluruh usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati usaha material mereka, berkati usaha limbah mereka, berkati usaha kontrakan mereka, berkati usaha toko sembako mereka, berkati usaha laundry mereka, dan berkati usaha-usaha yang lainnya ya Tuhan yang tidak mau sebutkan apa. Dan apapun yang mereka usahakan kerjakan, buatkan mereka senantiasa berhasil ya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Sekarang pulanglah dengan berkat kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan